Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam dok. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini pertama kalinya aku pakai gamis loh, sumpah. Keren loh sudah, tapi cocok gitu, pas banget. Dibeliin tim, dia Oke. tim bilang nanti pakai dok waktu podcast dengan Ustadz Salim. Saya justru jarang-jarang pakai gamis kan. Aku malu kayak seolah-olah gimana gitu. Enggak, gamis itu kan pakaian sehari-hari di tempatnya ya. Kalau teman-teman di Arab kan sehari-hari nggak harus ustadz yang pakai pedagang di pasar juga pakai kan. Gitu ya? Iya. Tapi bukan. Dokter juga pakai. Boleh pakai ya, No boleh problem. pakai. Iya. Ini biar kelihatan keren di depan Ustadz Iya. Salim. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Aku dok. belum tepati janji aku dengan Pak Ustadz nih. Mau ke pondok kan? Iya. Ditunggu. Terus. Sebenarnya bulan Oktober atau November kemarin ya, Ya. sempat kita terschedule mau ke ini ya, ceritanya kan aku ada janji bahwa aku akan main ke pesantrennya Pak Ustadz. Siap. Tapi ternyata tahun lalu tuh nggak sempet, sudah dijadwalkan, tapi ternyata sempat kita cancel. Pak Ustadz jadwalnya sibuk banget. Iya, waktunya yang ketemunya belum dapet deh gitu ya. Tapi aku penasaran ya, pengen tanya ya, Ustadz Salim kan aku lihat jadwalnya kan gila, kajian sini, kajian sini. Ustadz Felix Show juga kayak gitu, Ustadz Halim Basalamah kayak gitu. Iya. Sekeren itukah menjadi ustadz sehingga jadwalnya full banget gitu? Enggak juga sih. Karena memang kalau saya kadang-kadang pengajuan tuh kan banyak ya. Cuman untuk misalnya Kota Jakarta ya sudah, dari banyak pengajuan kita satuin, kita susun supaya efisien, sehingga saya berangkat sekali ke Jakarta 3 atau 4 hari bisa beberapa acara sekaligus gitu. Full terus tapi Pak Ustadz. Tapi full memang gitu ya, konsekuensinya begitu. Pak Ustadz izin Pak Ustadz. Oke. Aku disclaimer dulu sebelum Pak Ustadz. Ini Oke. hari ini ku masukin ke acara download Pak Ustadz. Oke, lihat. Download itu adalah acara yang kubuat dengan Ustadz Felix Show dan juga dengan Yang Lex sebenarnya. Yang Sama Lex. Satu lagi Ustadz Dennis Lim. Oke. Sebenarnya konsepnya adalah Wah, ini saya masuk ke circle beda ini kayaknya. Circle beda radikal. universe ini. ini radikalnya agak jauh. Jadi Iya. download tuh konsepnya itu adalah orang yang baru mau kenal Islam. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tentu saja kan kalau orang sudah Islam, belajar Islam, tentu kan pertanyaannya lebih santun ya. Kalau orang di luar Islam pengen ketemu dengan Islam, baru pertama kali ketemu dengan Islam, kan banyak pertanyaan Pak Ustadz. Pasti. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya lazim ada di masyarakat. Ya. Nah, aku coba membawakan semuanya. Sebenarnya pertanyaan ini bukan hanya pertanyaanku, tapi sudah dikumpulkan oleh tim kreatif. Oke. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini kita lemparkan dan ustadz-ustadz tuh ngejawab. Kita tuh mempertanyakan sesuatu hal yang tidak lazim atau orang takut tanyakan. Ya. Padahal Segan. sebenarnya pertanyaan itu Penting. ada. Iya penting. Oke. Bahkan penting, tapi kita coba bawakan gitu kan. Nah, tapi aku pengen coba nih. Aku dengan tim lagi pengen garap. Bagaimana kalau nanti kita mau download tahun depan 30 ustadznya beda-beda. Ngeri. Hari ini tergantung Ustadz Salim deh. Jadi kelinci percobaannya saya ini. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin agak sedikit nyeleneh atau Oke. apa, kita diskusi No sama-sama ya problem. Pak Ustadz No ya. problem. Izin ya Pak Ustadz ya. Iya, karena semakin sulit pertanyaannya, jawabannya semakin mudah. Oh iya. Aku tidak tahu. Tapi aku sudah profiling Oke. Ustadz Salim ini. Ternyata katanya pro banget di masalah keluarga. Ya. Islami keluarga katanya. Jadi aku Oke. pilih topik itu hari ini. Berarti kapan-kapan nih dokter harus hadir di acara kami. Judulnya Bahagianya Merayakan Cinta. Siap. Iya. Nanti aku undang lagi Bang Istri Bulan kali ya. apa kemarin Mas? Ya. Oktober kita acaranya kemarin di Balai Sarbini. Oke. 3 sesi full. Siap. Jadi ada sesi pagi, sesi siang, sesi malam. Ternyata full book sejak Hamin sebulan. Alhamdulillah. Iya. Jadi sampai pengelolanya Sarbini protes. Stand up aja cuma 1 sesi. Kita disuruh jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ya bagus kan, tapi kan kalau penuh kan. Ya artinya memang sekarang persoalan rumah tangga, keluarga itu relate, dan banyak orang merasa apa yang kami sampaikan di situ bisa menjadi tambahan ilmu ya untuk mereka bekal berumah tangga. Iya, apalagi sekarang banyak yang lagi perceraian tuh hal yang Aduh, kan spek gitu aja diselingkuhin, spek bidadari, apalagi aku yang spek odong-odongan gitu. Nah, saya punya pertanyaan bagus nih Pak Ustadz. Tapi koreksi saya kalau saya salah ya Pak Ustadz Oke. ya. Kalau aku nggak salah, aku kutip nih dari Al-Quran juga. Oke. Kalau aku nggak salah dari
An-Nisa ayat 3. Oke. Nyatakan di sini pokoknya Ayat populer suami itu boleh menikah lagi lah, mencari istri kedua, ketiga kayak gitu pokoknya, asal dia mampu berlaku adil. Yes. Tapi padahal kalau kita lihat lagi di An-Nisa 129, Yes. kalau aku nggak salah ya, itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin bisa adil, Yes. walaupun berusaha. Yes. Ini kan dua ayat ini bertentangan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu poligami itu boleh atau enggak sih? Jadi begini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ayat ketiga tadi, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, maka nikahilah perempuan yang kamu sukai 2 atau 3 atau 4. Ini bukan untuk nambah tapi untuk ngurangi. Oh, Karena sebelum ayat ini turun tidak ada batas. aku pernah dengar dari Ustaz Felix ya. Yes, ini tidak ada batas. Bahkan bukan cuma di peradaban Anjir, sebenarnya itu Arab. bukan untuk nambah ya? Bukan untuk nambah. Untuk ngurangin Jadi ya? keliru kalau orang sekarang set mentalnya mendengar ayat ini aku mau nambah. Enggak. Dulu bayangin orang-orang Arab jahiliyah, juga orang Romawi, orang Persia, orang India, sebenarnya semua peradaban aja, perempuan itu nggak ada batas untuk dimiliki oleh seorang laki-laki. Pada zaman itu. Pada zaman itu, sehingga ketika ayat ini turun, bayangkan pusingnya sebagian sahabat yang istrinya lebih dari 4. Mereka harus ngurangi. Siapa yang harus dicoret dari daftar? Jadi kan salah konsep kita ketika Iya. mengira ini adalah untuk nambah. Ini dulu untuk ngurangi. Yes. Kalau kau bisa adil, kayak gimana bunyi ayat itu? Jadi maka nikahilah perempuan yang kamu nikahi 2 atau 3 atau 4. Tapi disebut ya 4 terakhirnya. Iya, Oke. 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil, fawahidatun, maka 1 saja. Oke. Jadi di sini asasnya adalah kamu 4 paling kurangi. tinggi. Ini loh, batasnya ini 4. Kamu nggak mungkin mampu untuk menanggung lebih dari 4 perempuan untuk kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya. Oke. Kalau lebih pasti kamu akan mendolimi, kamu pasti akan membuat satu di antara mereka atau lebih itu tidak cover dari tugas posisimu sebagai suami. Secara keseluruhan ya, baik Yes. lahiriah, batiniah semuanya ya. Yes. Oke. Maka maksimal 4. Itu berarti tujuannya untuk Mengurangi. Tapi An-Nisa 129 mengatakan, Yes. Kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka 1 di ayat ketiga tadi. Ayat ke 129 benar ya? kemudian mengatakan bahwa kamu nggak akan mampu berlaku adil meskipun kamu sangat menginginkan. Maka yang dimaksud adil di situ ada 2 dimensi. Adil dalam perspektif lahiriah dan adil dalam perspektif perasaan. Oke. Yang kamu tidak mungkin mampu adil itu adalah dalam soal perasaan. Oke. Tetapi kamu boleh memenuhi syarat adil itu dalam posisi yang lahiriah. Ngasih nafkahnya harus adil, giliran waktunya harus adil, Oke. apa perlakuannya harus adil, mendoakannya harus adil, Oke. gitu ya. Pada intinya kan di situ kan ditulis walaupun berusaha, artinya tidak mungkin bisa adil dong. Dalam soal perasaan. Dalam soal Nggak perasaan. Berarti kan itu kan langsung membantah yang ayat sebelumnya. Enggak, karena dimensinya berbeda. Di ayat yang ketiga bicara tentang adil dalam konteks kamu membagi dengan adil waktumu, hartamu. Tapi ada dijelaskan itu konteksnya memang berbeda. Dijelaskan. Yes. Jadi kesimpulan boleh atau tidak? Boleh dengan syarat yang sangat berat. Karena gini, ada kondisi di mana kemudian poligami bisa saja menjadi solusi bagi kondisi-kondisi yang memang ada seorang lelaki dengan tanggung jawab yang mampu untuk memenuhinya besar, di mana kemudian melihat adanya banyak perempuan yang kemudian memerlukan pengayoman, memerlukan perlindungan, memerlukan untuk mendapatkan kepemimpinan seorang lelaki. Oke, tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Adzan tuh siapa aja boleh, tapi kan kita ngerti sendiri kalau adanya cempreng, kacau balau, sengoparo, memekakkan telinga, bikin perut mules, ya sebaiknya jangan adzan dong yang kayak begitu. Oke. Artinya tahu diri. Tahu diri. Oke. Kemampuan Pak Ustadz, diri. gini deh. Kalau zaman dulu kan istri biasa ya, 5, 9, 10, 20. Nah, makanya tadi dibatasi. Makanya jadi 4. Yes. Tapi kan sekarang zaman sudah berubah, Pak Ustadz. Oke. Zaman sudah berubah. Dan ayat ini Masih ada.
Pak Ustadz boleh percaya atau tidak, ayat ini selalu dipakai untuk beberapa oknum untuk menambah pasangan. Betul nggak Pak Ustadz? Iya. Padahal zaman sudah berubah dong. Kalau tujuan yang tadi seperti itu harusnya nggak boleh dong dipakai dengan tujuan konteks yang berbeda dong. Begini. Jadi karena ayat ini ya berada dalam Al-Quranul Karim yang kemudian kami sebagai mukmin, kita sebagai mukmin meyakini ini berlaku sepanjang zaman, maka pintu-pintu itu masih terbuka. Tentu dengan syarat-syarat yang tadi harus dipenuhi. Nah, maka orang mau menambah karena dia mampu, karena dia bisa memenuhi syarat. Dia bisa dengan cara itu menolong ya orang-orang yang perlu pertolongan, membantu sebagaimana sunnah Nabi. Nabi menikah lebih dari satu. Iya. Sekarang siapa yang mau dibantu? Jujur aja deh, bantu atau nafsu dah. Nah, kalau itu proses lain gitu ya, pembahasan lain. Jadi yang kita lihat di sini adalah ayat itu memungkinkan untuk menjadi pintu solusi bagi kondisi-kondisi tertentu. Ya. Oke. Celah ya berarti ya. Karena tidak semua perasaan gitu ya, dan tidak semua hati bisa mungkin progresif Dr. Richard mungkin kemudian memandang bahwa asas pernikahan itu harus monogami, berpasangan itu harus laki-laki dan perempuan satu orang gitu ya. Ada kondisi-kondisi di mana tadi ada pintu-pintu yang memungkinkan untuk. Tapi karena Pak Ustadz bilang seperti itu, ini kan jadi akan digunakan. Oke, kalau digunakan itu memang ada ya berbagai motif yang kita tidak bisa menyamaratakan. Oke. Ya, jadi maksud saya begini, bahkan pada konteks yang kita berbicara tentang keadilan, Nabi Muhammad SAW itu menikah monogaminya selama kurang lebih dari usia 25 sampai 51, berarti sekitar 26 tahun. 26 tahun menikah monogami dengan Khadijah. Nah, itu juga harus jadi rujukan penting bahwa Rasulullah SAW menjadi contoh tentang bagaimana sebuah pernikahan monogami yang bahagia, yang sangat kompak, yang sangat keren, yang saling mendukung satu sama lain, yang kemudian menjadi hal pertama yang boleh dilakukan. Sebelum kemudian Rasulullah SAW menikah poligami dengan banyak hal pertimbangan, termasuk menyatukan berbagai suku, tentang mengikat persaudaraan, menghormati kabilah yang baru masuk Islam, gitu ya. Dan dari istri yang poligami kan hanya satu yang dinikahi dalam keadaan gadis, lainnya janda semua. Janda semua. Yes. Oke. Pak Ustadz, saya pengen tanya kayak gini. Kalau laki-laki kita anggap saja bahasa itu kan bahasa dari Al-Quran tersebut kan memang boleh ya. Jadi walaupun dimanfaatkan oleh beberapa orangnya. Siap. Kalau laki-laki boleh, berarti perempuan juga boleh dong? Enggak dong. Berarti ini nggak adil, Ustaz. Ini agama poliandri. Ini agama bukan poliandri, sorry. Poligini. Ini agama, mohon maaf, patriarki. Kenapa patriarki? Patriarki. Nanti aku akan tunjukkan beberapa ya. Salah satunya yang boleh poligami hanya laki-laki. Wanita tidak boleh. Yang boleh talak cuma suami. Giliran suami talak cerai 3 langsung bisa. Kalau istri mau talak itu setengah mati, prosesnya cukup panjang. Suami istri tidak boleh, banyak yang sebenarnya Islam beberapa orang ya. Aku nggak ngomong gitu. Kan ngomongnya jadi kalau poligami boleh, berarti poliandri boleh dong. Itu kan kesetaraan semuanya. Oke. Secara mungkin biologi Dr. Richard lebih tahu, tetapi kondisi poliandri itu menjadi mengacaukan satu institusi yang namanya keluarga, gitu. Sama poligami juga. Enggak juga, beda. Dari sisi biologis kan ada pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan, gitu kan. Dalam kondisi seorang istri, ya kalau suaminya lebih dari satu, mengacaukan garis keturunan dong. Enggak lah, kalau jelas kan, kalau yang mana di antara salah satu di antara 4 itu aja tinggal. Iya, tapi kan kacau kan? Kacau. Kepemimpinan itu satu, yang dipimpin boleh lebih dari satu. Masa presiden mau 270 juta rakyatnya satu? Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Ya itu kan kalau konsepnya pemimpinnya itu laki-laki. Memang di dalam Islam pemimpinnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki. Oh, itu sudah jelas ya? Ya, memang ada bahwa kepemimpinan dalam keluarga itu laki-laki.
Apakah patriarki? Bukan. Karena kemudian memang di situ justru kalau saya di dalam Islam harus pilih, saya benar pilih dari jadi perempuan. Kenapa? Sangat indah menjadi perempuan dalam Islam. Jadi laki-laki itu isinya beban dan tanggung jawab semua. Oh ya? Yes, berat jadi laki-laki. Mungkin orang bicara, Islam nggak adil. Warisan misalnya, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Oh iya? Yes, mau dituduh patriarki juga nih. Nanti dulu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi siapa yang berhak menentukan mahar? Perempuan. Laki-laki harus membayar mahar seperti yang diminta oleh perempuan. Cuma di Indonesia memang perempuannya baik-baik. Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Padahal dia bisa menentukan mahar setinggi apapun, terserah dia. Nanti begitu mereka menikah, laki-laki bekerja, dia wajib menafkahi istrinya, menanggung semua kebutuhannya. Pakaian yang dikenakannya, yang diberikan kepada istrinya harus setara. Nggak boleh laki-laki jauh lebih mewah daripada istrinya misalnya. Karena dia harus membeli pakaian seperti apa yang kamu pakai. Makanan seperti apa yang kamu makan. Tugasnya laki-laki. Jadi pekerjaan laki-laki hasilnya dia harus gunakan untuk keluarga. Sementara ketika perempuan itu bekerja, itu hak pribadinya dia. Oh gitu? Yes, dia nggak punya kewajiban untuk ngasih anak, ngasih suami. Itu hak pribadinya dia kalau dia bekerja. Next, yang berikutnya lagi, perempuan itu memang sampai ada satu disertasi di Universitas Al-Azhar, Islam itu disebut sebagai risalah pembebasan perempuan. Oh, yes, risalah pembebasan perempuan. Karena sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, seperti apa kondisi perempuan? Lalu Islam menempatkannya sebagai ibu. Oke. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada di bawah telapak kaki bapak. Ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. 3:1? Enggak. Bukan itu. Bukan 3:1. Tapi kalau pertandingan olahraga, medali emas, medali perak, medali perunggu direbut oleh ibu, bapak dapat hadiah keempat, hadiah hiburan. Wanita dimuliakan. Dimuliakan. Itu ibu, istri. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah contoh tentang bagaimana memperlakukan dengan baik istriku. Nabi menjadikan ukuran kemuliaan seorang suami pada bagaimana dia memperlakukan istri. 3, sebagai anak perempuan. Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Barang siapa memiliki 2 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Barang siapa memiliki 1 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Itu tidak ada hadisnya tentang anak laki-laki. Oke. Jadi posisi perempuan itu power sekali. Laki-laki bertugas menafkahi. Apa yang harus dilakukan laki-laki? Memberi makan. Memberi makan itu sampai menyuapkan ke mulut. Wah, seharusnya. tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya begitu. Maka kalau laki-laki cuma ngasih uang belanja, sana beli makanan, itu baru separuh nafkah. Karena seharusnya dia yang menyediakan makanan itu sampai memastikan. Yes. Memakai pakaian. Suami itu harusnya bukan cuma pinter melepas pakaian, tapi memakaikan pakaian. Ya kan? Sampai selevel itu. Jadi kalau dia cuma sana beli baju sesuka kamu, itu baru separuh nafkah, belum sepenuh. Oke Pak Ustadz. Tapi zaman sekarang Pak Ustadz, Yes. banyak laki-laki mau kondo Pak Ustadz. Itu yang salah, berarti bagaimana kemudian dia tidak Pak Ustadz tahu memahami nggak tanggung arti jawab. kepanjangan dari mau kondo? Apa sih? Ya cuma tahu maknanya, kayaknya laki-laki nggak modal gitu ya, nggak tanggung jawab gitu, nggak bisa memenuhi tugas gitu kan. Modal konsultasi doang. Ya, tapi kan sekarang banyak Pak Ustadz Betul. kondo. Nah itu hukumnya apa Pak Ustadz? Nggak boleh. Haram, laki-laki kayak begitu nggak boleh menikah sebenarnya. Karena dia akan menyengsarakan keluarganya, menyengsarakan istrinya. Nggak boleh. Itu. Jadi termasuk tadi Dr. Richard bertanya tentang cerai. Tidak semudah itu cerai bagi seorang laki-laki sebenarnya. Karena begitu dia bercerai, anak itu tetap akan jadi tanggung jawab dia sampai dewasanya. Jadi kan sudah lepas istri, tapi tanggung jawab tetap. Rugi jadi laki-laki ketika cerai itu.
Oke, aku pernah ngomong sih di dalam logika bisnis juga memang rugi. Rugi, wong istrinya dilepas tapi tanggung jawabnya untuk menafkahi enggak. Masih dikasih. Tapi itu wajib ya dalam Islam? Wajib. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kita sudah bercerai tapi kita nggak kasih tanggung jawab kita? Ini dosa besar. Nggak bisa. Itulah makanya besar. Kenapa aku itu nulis tahun 2004 buku judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu. Di situ aku sebagai penulis cemburu sama perempuan. Saking ini Islam habis-habisan memuliakan perempuan, kita laki-laki ini di pojok tersudut untuk kemudian segala perilaku kita harus memuliakan perempuan. Dari sudut pandangnya laki-laki, Pak Ustadz. Iya. Dari sudut pandangnya perempuan kan ya namanya juga ada ego ya kita masing-masing ya. Kalau sudut pandang laki-laki kan mungkin kita ngeliatnya enak banget tuh jadi cewek. Rumput tetangga kan selalu lebih indah ya. Tapi kan bagus begitu sih. Beberapa perempuan kan punya sudut pandang yang wah enak banget nih laki-laki nih. Dia boleh nikah lagi, kami nggak boleh, ya kan? Dia boleh bekerja, padahal perempuan pun kalau misalnya dilarang oleh suaminya bekerja itu tidak boleh bekerja, ya kan? Terus tapi harus dicukupi. Nah masalahnya itu kadang-kadang ada lelaki melarang perempuan bekerja tapi tidak mencukupi. Nah itu. Lah tugasnya kalau kamu melarang istrimu bekerja cukupi sepenuhnya. Pak Ustadz, zaman kan selalu berubah ya. Iya. Zaman dulu nikah banyak. Oke. Zaman sekarang satu, ya. Artinya tuh ada pergeseran zaman dan kita tidak bisa bantah itu. Oke. Pak Ustadz juga harus tahu satu hal bahwa ketika kita zaman sekarang banyak terjadi perceraian karena wanitanya cukup terpojokkan dan terzolimi. Oh, oke, maaf. Ini kejadian nyata dan banyak sekali. Aku yakin banyak sekali. Wanitanya pintar, cerdas, sekolahnya bagus, kerjanya juga bagus banget. Berhenti bekerja karena menikah. Disuruh suami. Suaminya agamis banget, ya kan? Agamis banget dan diikut. Beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, si suaminya selingkuh. Oke. Dan wanitanya nggak bisa ngapa-ngapain karena tidak punya kekuatan apapun. Dalam Islam suami selingkuh diapain? Wah, aku nggak tahu. Cambuk ya? Potong. Suami selingkuh kalau terbukti ada saksi 4 orang melihat kan dirajam. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Jadi maksudku perlindungannya terhadap perempuan itu paripurna, cuma sayang tidak diamalkan. Masalahnya aja. Nggak diamalkan. Nah itu. Pertanyaannya itu kayak gini Pak Ustadz. Si wanita ini kan menjadi tidak berdaya. Di satu sisi dia tidak cantik lagi. Di satu sisi dia sudah tua. Di satu sisi dia kecerdasan sudah pasti nggak sepintar pada waktu masih muda kemarin. Karir juga, pekerjaan juga nggak mudah pasti dapat pekerjaan. Karena dia sudah berhenti kerja lama kan? Betul. Akhirnya dia cuma menerima dari suami, nggak punya kemampuan apapun. Akhirnya inilah yang terjadi kadang-kadang tuh wanita dizolimi di sini. Dia harus karena tidak ada kesetaraan. Namanya setara itu kan harus sama-sama nih. Sama-sama pegang kartu nih. Iya kan? Ini satunya nggak pegang kartu apapun sehingga akhirnya cenderung memaafkan, cenderung tersiksa dan akhirnya waktu ditinggalkan nggak punya perlawanan si istrinya. Itu terjadi hanya di Islam atau di semua? Saya nggak ngomong ini. Saya berbicara artinya pada zaman sekarang. Aku mau objektif bahwa Islam punya aturan tentang itu misalnya Nabi Muhammad itu nggak punya rumah karena semua rumah itu rumah istrinya. Sampai di satu negara Islam itu aturannya suami dan istri menikah, rumah itu atas nama istri. Itu ada? Ada. So ketika suami misalnya mau sewenang-wenang, aku ceraikan kamu, silakan pergi. Nggak bisa dong, siapa nih yang punya rumah nih siapa? Tapi itu ada dicatat ya. Berarti kalau misalnya kita sudah menikah, aset itu dikasih ke istri. Seharusnya. Tuntunan agamanya begitu. Cuman, tuntunan agamanya seperti itu. Apakah kita lakukan? Berarti tidak dimuliakan ya tetap itu masalahnya. Karena prakteknya yang kurang ya. Kita nggak bisa menyebut ini rumah Nabi, itu nggak bisa. Ini rumah Aisyah yang sekarang menjadi kuburan beliau itu rumah Aisyah bukan rumah Nabi. Di seberangnya ada rumah Hafsah. Itu semua rumah istri-istri beliau. Jadi tidak disebut rumah beliau. Beliau nggak punya rumah. Berarti sebenarnya wanita itu di Islam itu sangat dimuliakan, cuma pada prakteknya tidak diamalkan. Makanya jadi ada unsur-unsur budaya mungkin lokal yang patriarkis tadi, yang kemudian dikombinasi dengan agama. Akhirnya dicarikan pembenaran dari agama, lalu orang sekarang yang disalahin agamanya. Nangkep aku Pak Ustadz. Jadi
apa ya, nilai-nilai lokal itu kan biasanya jauh lebih kuat daripada agama kan. Culture-nya dikawinkan dengan... Aku lebih Jawa katakanlah gitu ya, dalam menganut nilai-nilai Jawa. Kemudian aku dididik secara Islam. Kadang-kadang secara nggak sadar aku kadang-kadang menyikapi persoalan itu dengan cara Jawa, bukan dengan cara Islam kan. Nah, lalu kemudian seakan-akan mendapatkan pembenaran karena cuplik-cuplik ayatnya tidak difahami secara utuh. Dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Begitu. Mantap, saya paham Pak Ustaz. Kita balik lagi Pak Ustaz. Oke. Ada Kita menarik kembali ke tadi. jalan yang benar. Kondo tadi Pak. Pak Mukondo itu nggak boleh menikah. Nggak boleh? Nggak boleh. Karena Secara seorang lelaki kalau mau menikah maka dia harus siap bertanggung jawab, siap memberi mahar berapapun yang diminta oleh seorang perempuan, siap menafkahi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i misalnya ada pembahasan kalau seorang perempuan di rumahnya, di rumah ayah ibunya punya 2 pembantu, maka wajib suaminya menyediakan 2 pembantu juga. Ini yang sebenarnya Nggak terekspos kan Iya. hal-hal semacam ini. Itu. bahwa sebenarnya kita harus buat sama baiknya atau lebih baik. Standarnya minimal sama seperti yang kemudian ada di tempat di mana perempuan itu tumbuh. Di rumah bapaknya, dia pembantunya 2. Aku nikahin dia. Aku Kayak punya gimana? kewajiban untuk nyediain 2 pembantu harusnya. Kayak gimana gitu. kalau misalnya dia naksir cewek yang anak orang kaya Pak Ustaz? Itu berat Pak ya. Kecuali dengan kerelaan. Tadi ya namanya semua perangkat hukum itu di atasnya ada namanya hikmah. Hikmah toh, itu namanya rezeki anak soleh. Bisa jadi gitu kan. Tapi apa hukumnya Pak Ustadz kalau misalnya pendapatan istri kita itu lebih tinggi daripada kita? Jabatan posisi dia jauh lebih tinggi daripada laki-lakinya Pak Ustadz. Sebenarnya tidak ada penghalang ya. Khadijah itu pendapatannya jauh lebih tinggi daripada Nabi. Selama kemudian keharmonisan rumah tangganya dijaga. Artinya Boleh, nggak jadi masalah. nggak masalah. Sebenarnya misalnya istrinya kemudian mengatakan, wahai suamiku, kau tetap suamiku, engkau adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rumah tangga ini. Aku bekerja sebagai inisiatif pribadiku, aku akan membantu seridoku terhadap rumah tangga ini. Oh, Seridoku dong, nggak bisa dipaksa istri. Ini suaminya nggak punya duit buat beli rokok, ya terserah. Bukan kewajiban bukan istri. kewajiban ya? Bukan kewajiban istri untuk ngasih suami di saat seperti itu. Cuma memang begini, persoalannya kadang-kadang laki-laki itu ya itu tadi gampang jatuh mental. Kalau istrinya pendapatnya lebih tinggi, karirnya lebih cemerlang, itu insecure. Dan saya mendapati konsultasi rumah tangga di mana pada beberapa kasus karena suaminya usahanya lagi jatuh, bisnisnya lagi down, sementara istrinya karirnya moncer. Itu yang terjadi bukan cuma gangguan secara ekonomi, tapi gangguan psikis. Sehingga suaminya ini beberapa kasus itu disfungsi ereksi sama istrinya karena kalah mental. Karena udah kalah duit, kalah mental, down itu. kalah udal lagi. Maka kalau memang masih tetap mau menjaga pernikahan, menjaga rumah tangga, di sini peran dua-duanya penting. Istri menguatkan, menyemangati gitu ya supaya suaminya nggak down. Mungkin juga konsultasi psikolog lah, boleh. Tapi memang hal seperti ini kadang memicu hal yang lebih parah. Misalnya, karena suaminya itu ya tidak bisa memenuhi tugas kepada istrinya karena gangguan psikis tadi, dia mencari perempuan yang dia anggap yang lebih bisa didominasi. Maka kan dulu ada kasus istrinya glowing, shining, mesmerizing, bening, bahkan juga pengusaha skincare gitu. Tapi dia selingkuhnya sama pembantu yang kalau dijejer jauh banget istri sama pembantunya. Tapi kenapa kok dia bisa sama pembantu? Karena di situ sebagai laki-laki dia merasa jatuh di depan istrinya, tapi dia masih berasa sebagai orang yang punya kuasa di depan pembantu.